Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami, yaitu yang berjudul Analisis Algoritma Dijkstra pada masalah pencarian jalur atau pathfinding dalam Artificial Intelligence. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Debbie Arnarva dan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Fanny Mailani. Ya, Saputi. Oke, baik, yang selanjutnya yaitu latar belakang dari penelitian kami, yaitu perkembangan teknologi di era digital mendorong kemajuan dalam bidang artificial intelligence. Salah satu kemampuan penting dalam AI adalah pencarian dan pengambilan keputusan secara efisien. Masalah pencarian jalur terpendek sering muncul dalam berbagai aplikasi seperti peta digital, pengiriman barang, dan juga jaringan komputer. Nah, algoritma Dijkstra ini yang diperkenalkan oleh Edgar W. Dijkstra pada tahun 1959 dan digunakan untuk menghitung jarak minimum dari satu titik ke seluruh titik lain pada graf berbobot positif. Nah, keunggulan yang terletak pada kemampuannya ini menemukan solusi optimal, yaitu namun hanya berlaku untuk graf yang berbobot positif. Nah, untuk rumusan dari penelitian kami yaitu bagaimana prinsip kerja algoritma Dijkstra dalam penyelesaian masalah pencarian jalur. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara kerja algoritma Dijkstra dalam menentukan jalur terpendek pada sebuah graf berbobot. Kemudian bagaimana cara memvisualisasikan proses pencarian jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra sehingga lebih mudah untuk dipahami. Dan yang terakhir yaitu kelebihan dan keterbatasan algoritma Dijkstra sendiri dibandingkan dengan metode pencarian jalur terpendek lainnya. Nah, selanjutnya untuk tujuan penelitian kami, yaitu yang pertama, kami dapat menjelaskan prinsip dasar dari algoritma Dijkstra, kemudian kami dapat menjelaskan cara kerja dan konsep dasar dari algoritma Dijkstra itu sendiri, kemudian kami dapat mengidentifikasikan proses pencarian jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra sehingga lebih mudah dan untuk dipahami. Dan yang terakhir yaitu dapat menganalisis kelebihan dan juga keterbatasan algoritma Dijkstra. Nah, untuk algoritma Dijkstra sendiri ini digunakan untuk menentukan lintasan terpendek dari satu titik ke titik yang lainnya pada sebuah graf berbobot positif, dan metode ini termasuk kategori greedy karena selalu memilih jalur dengan biaya minimum pada setiap langkah. Nah, untuk langkah-langkah menentukan dasar algoritma Dijkstra sendiri, yaitu langkah pertama yaitu inisialisasi jarak. Nah, inisialisasi jarak ini merupakan semua simpul diberikan jarak tak hingga atau negatif kecuali simpul awal bernilai 0. Dan kemudian langkah kedua yaitu kita memilih sampul dengan jarak terkecil. Nah, simpul dengan jarak yang paling kecil ini adalah dari simpul awal dipilih untuk diproses. Kemudian langkah ketiga kita memperbarui jarak tetangga. Jarak simpul-simpul tetangga diperbarui jika ditemukan jalur yang lebih pendek. Langkah keempat yaitu kita menandai simpul sebagai selesai. Simpul yang telah diproses diberi tanda sudah dikunjungi atau tidak dihitung ulang, agar tidak dihitung ulang. Dan langkah yang terakhir yaitu kita mengulangi hingga semua simpul selesai. Nah, proses ini harus terus dilakukan sampai semua jarak terpendek dari simpul awal ke simpul lain ini ditemukan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan algoritma Dijkstra. Baik, untuk algoritma Dijkstra itu memiliki kelebihan diantaranya mampu menemukan jalur terpendek dengan efisien pada graf dengan bobot non-negatif dan mudah diimplementasikan. Kekurangannya adalah tidak dapat digunakan pada graf yang memiliki bobot negatif dan bisa menjadi efisien pada graf berukuran besar tanpa optimasi. Oke, next. Baik, kita akan masuk ke konsep dasar graf. Itu adalah kumpulan simpul dari sisi EC yang menghubungkan antar simpul. Setiap simpul memiliki bobot weight
yang menunjukkan jarak atau biaya antara dua simpul. Nah, graf sebagai G sama dengan Pi sama E, di mana itu adalah vertex, yaitu himpunan simpul, dan J itu himpunan sisi atau kontak berurutan dari dua simpul yang berbeda. Oke, next. Oke, di sini ada istilah penting dalam graf, yaitu yang pertama, simpul vertex atau titik, yaitu untuk mewakili objek atau lokasi. Lalu sisi atau edge atau garis itu untuk mewakili hubungan antara dua simpul. Lalu bobot atau weight itu nilai yang menggambarkan jarak, waktu, atau biaya antar simpul. Lalu ada sisi ganda atau multiple edge, dua atau lebih sisi yang menghubungkan simpul yang sama. Lalu yang terakhir ada kalang atau loop. Itu adalah sisi yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Oke, next. Baik, di sini ada penerapan algoritma dalam permasalahan pathfinding. Permasalahan pathfinding merupakan pencarian jalur terbaik dari titik awal menuju titik tujuan dengan mengembangkan jarak, waktu, dan biaya. Nah, dalam itu artificial intelligence, algoritma Dijkstra itu digunakan untuk menemukan jalur terpendek pada graf berbobot positif dengan pendekatan greedy, sehingga sangat efisien untuk aplikasi yang membutuhkan hasil cepat dan real time. Oke, next. Lalu ada penerapan algoritma Dijkstra dalam pathfinding. Di sini algoritma Dijkstra banyak digunakan dalam kehidupan nyata. Seperti yang pertama, sistem navigasi digital atau Google Maps, Waze. Lalu ada yang kedua, penentuan rute otonom di industri. Lalu yang ketiga, optimasi pengiriman barang dalam sistem logistik. Yang terakhir ada penentuan jalur transmisi data pada jaringan komputer. Nah, dalam penerapan modern, bobot graf dapat diperbarui secara real time yang membuat Dijkstra tetap relevan untuk sistem AI berbasis data dinamis. Oke, next. Ini kita akan masuk ke analisis penerapan algoritma Dijkstra. Sebagai contoh, penerapan algoritma Dijkstra diambil di kasus mengenai pencarian rute terpendek di salah satu tempat wisata yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Nah, pada pembahasan ini, tempat wisata diasumsikan sebagai titik dan jarak antar tempat wisata memiliki bobot. Nah, hasil penelitian yang diperoleh berupa nama tempat wisata dapat dipilih pada figur 1.2 dan tabel 1 di samping ini. Data penelitian ini diambil dari Google Maps. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan penerapan algoritma Dijkstra dalam permasalahan pathfinding. Pathfinding sendiri berarti proses pencarian jalur terbaik dari satu titik ke titik lainnya dengan mempertimbangkan jarak, waktu, dan biaya. Nah, algoritma Dijkstra banyak diterapkan dalam kehidupan nyata. Nah, pada bagian ini kami mengambil contoh penerapan algoritma Dijkstra pada kasus pencarian rute terpendek di tempat wisata yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Dalam studi kasus ini, setiap tempat wisata dianggap sebagai titik dan jarak antar tempat wisata dianggap sebagai sisi berbobot. Data yang digunakan diambil dari Google Maps. Next. Berdasarkan perhitungan menggunakan algoritma Dijkstra, diperoleh hasil berupa tujuan, rute, dan jarak terpendek dari titik awal yaitu Terminal Delanggu ke seluruh objek wisata di Klaten. Proses ini dilakukan secara manual untuk memastikan ketepatan hasil jalur terpendek pada setiap pasangan titik. Next. Setelah didapatkan rute terpendek dari titik awal ke semua pasangan titik A hingga ke K, akan dicari hasil dari perhitungan secara manual dalam penentuan rute terpendek dengan algoritma Dijkstra, dengan titik awalnya adalah Terminal Delanggu. Next. Hasil analisisnya, dengan demikian algoritma Dijkstra dapat digunakan dalam pencarian rute terpendek
tempat wisata di Klaten, sehingga dari hasil analisis didapatkan bahwa ada 10 jalur terpendek dari titik awal, yaitu Terminal Delanggu ke setiap objek wisata yang ada di Klaten. Terlihat tidak semua rute terpendek berbeda, sehingga jika ingin berkreasi bersama keluarga atau teman dan ingin ke tempat wisata lainnya dapat melalui tujuan wisata lainnya. Oleh karena itu, dapat dibuat suatu paket wisata yang di dalam satu paket wisata tersebut, dalam satu rute terdapat beberapa objek wisata. Nah, sebagai contoh, paket wisata Umbul Gede dari Terminal Delanggu dalam satu hari bisa mengunjungi wisata air Watergong, Wolan Harjo, Umbul Pelem Waterpark, dan Umbul Gede. Next. Maka dari pembahasan kita yang tadi dapat disimpulkan algoritma Dijkstra merupakan metode yang efektif untuk mencari jalur terpendek pada graf berbobot non-negatif. Dengan pendekatan greedy, algoritma ini mampu menemukan rute optimal secara efisien dan banyak digunakan dalam sistem navigasi, robotika, serta logistik. Namun, algoritma ini tidak dapat diterapkan pada graf dengan bobot yang negatif dan menjadi lebih kompleks saat jumlah simpul semakin besar. Untuk pengembangan selanjutnya, algoritma Dijkstra dapat dikombinasikan dengan metode heuristik ASTAR, serta diintegrasikan dengan IoT dan machine learning agar lebih efisien dan adaptif. Pendekatan ini berpotensi diterapkan dalam transportasi cerdas, manajemen lalu lintas, dan navigasi otonom, guna meningkatkan kinerja sistem berbasis kecerdasan buatan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai analisis algoritma Dijkstra pada masalah pencarian jalur pathfinding dalam artificial intelligence. Dari pemaparan tadi, kita dapat memahami bahwa algoritma Dijkstra berperan penting dalam membantu sistem AI menemukan rute terpendek secara efisien, terutama pada aplikasi seperti navigasi, robotika, dan jaringan komputer. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi, sehingga kami sangat terbuka untuk saran dan masukan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.